Kapal mata-mata China masuk lagi ke kawasan Natuna guys. Katanya di sini Indonesia akan segera bekukan kerjasama bilateral. Wow. Sampai begitu sekali guys. Bagaimana video dan bagaimana ceritanya? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Mari. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. So hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Bagi-Bagi channel guys. Kini subscribe-nya adalah 596,000 orang. Wow, sangat ramai. 500,000 lebih, hampir 600,000 guys. Anda boleh pergi ke channelnya, subscribe, klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Bagi-Bagi channel. Sangat bagus guys. Hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada Bagi-Bagi channel, iaitu katanya tajuknya adalah Kapal Mata-Mata China, ataupun kalau orang Negeri Sembilan kata Kapal Mato-Mato. Orang Negeri Sembilan lah, orang Negeri Sembilan Malaysia kata Mato-Mato. Kalau sini kita sebut Kapal Mata-Mata China masuk wilayah Natuna. Indonesia akan segera bekukan kerjasama bilateral. Wow. Ini dah kira macam serius ni guys. So bagaimana videonya, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. So, mari kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Kapal mata-mata China masuk wilayah Natuna. Indonesia akan segera bekukan kerjasama bilateral. Sampai macam tu degil punya degil beku terus. Kerjasama bilateral, kerjasama yang ada. Bagi-Bagi. Sahabat Bagi-Bagi, saat ini tensi ketegangan dan kondisi Laut Natuna Utara dikabarkan tengah memanas. Semua terpampang nyata dengan hadirnya ribuan kapal nelayan China dan armada pendukungnya yang sudah mengintai di sana. Jelas ini bukan kabar yang baik, karena artinya mereka sudah makin berani menginjak-injak kedaulatan kita, bos. Melihat hal ini tentu besar harapan kita agar pemerintah bertindak tegas dan membuat gebrakan baru untuk menghalau China di Natuna. Sebab kejadian tersebut bukan kali pertama terjadi, melainkan sudah berulang, dan intensitasnya makin meningkat akhir-akhir ini. Ya, betul. Nah sobat sekalian, kabar terbaru, dikabarkan pula bahwa kapal mata-mata milik Beijing sudah bersiaga di Laut Natuna, disusul kapal induk Amerika yang juga dikabarkan mulai terlihat. Sungguh ramai bukan suasananya, dan hal ini merupakan pukulan keras untuk Indonesia, karena artinya pertahanan kita masih lemah dan itu terbukti dengan berbondong-bondongnya ribuan kapal China datang ke wilayah Natuna. Dah macam pesta guys dekat Natuna tu, dengan kapal China-nya, dengan kapal nelayan Vietnamnya, dengan kapal armada daripada Amerikanya dan corvette frigate. Dah macam ada satu pesta yang dibuat dekat Natuna tu. Bayangkan, mereka tak ada menghormati langsung kedaulatan negara Indonesia. Bagaimana kalau kita masuk negara orang, tempat orang, langsung tak diendahkan Memang susah nak bagi tahu lah, susah nak cakap. So guys, kita teruskan reactionnya. Bayangkan saja, negara sebesar Indonesia sampai saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan Bakamla yang jelas-jelas memiliki tugas patroli ke seluruh wilayah NKRI. Nah dari sini pemerintah perlu mengambil tindakan tegas seperti yang seluruh rakyat harapkan, bukan? Sungguh miris rasanya jika kedaulatan kita dirongrong namun pemerintah masih diam di tempat. Keprihatinan ini juga turut diungkap Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies atau CENTRIS, bahkan mereka mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas dan tentu dapat menimbulkan efek jera. Yang pasti bukan sekedar protes lalu minta klarifikasi Duta Besar China untuk Indonesia, tapi dengan sanksi yang tegas. Supaya dengan memberi tekanan kepada otoritas Tiongkok, mereka akan menyetop aktivitas ilegal di wilayah kedaulatan Indonesia. Sentris mendesak agar Indonesia membekukan kerjasama sementara, seperti menyetop proyek strategis negeri tirai bambu di Indonesia. Maknanya dengan cara macam tu saja kita boleh untuk menghentikan Tiongkok untuk sentiasa masuk ke kawasan Natuna tersebut Bukannya menghentikan selama-lamanya kerjasama bilateral tersebut, tetapi sementara selagi mereka
tak dengar, selagi mereka degil, selagi tu jangan bekerjasama dulu dengan mereka. Apabila mereka sudah mengalihkan kapal-kapal mereka dan tidak ada masuk lagi Pulau Natuna dan mengikut apa yang dikemahuan oleh Indonesia, baru kita bekerjasama semula dengan China. Selain itu, sentris juga menyarankan agar pemerintah menarik duta besarnya dari negeri tirai bambu. Tujuannya sudah jelas untuk menunjukkan ketegasan Indonesia terhadap negara yang tak menghargai kedaulatan NKRI. Singkatnya Betul, begini guys. bos, urusan proyek dan hutang piutang jangan sampai melemahkan sikap, posisi apalagi kedaulatan bangsa ini di mata dunia. Kalau perlu dilakukan pembekuan, lakukan saja, toh China juga bergantung kok dengan kita. Jadi bukan hanya mereka yang bisa mengancam kita, tapi kita pun bisa melakukan hal yang sama. Sahabat bagi-bagi, kalau melihat upaya yang sudah dilakukan dengan dampak yang ada, sepertinya mau kita menambah kekuatan sebanyak apapun mereka masih tetap akan mengganggu. Itu artinya mereka masih menganggap remeh kekuatan kita. Maklum saja jika boleh jujur, China memang jauh di atas Indonesia bos. Nah, jadi modernisasi harus tetap berlanjut, dan yang lebih penting tentu sikap pemerintah yang tegas dan keras untuk kasus ini. Ya guys, sudah banyak alutsista yang ditambah kapalnya dengan pesawatnya untuk menjaga kawasan Natuna tersebut, tetapi China tetap degil. Kerana mereka tahu kekuatan Indonesia tidak boleh menandingi kehebatan alutsista mereka. Tapi kita janganlah buat orang macam ni kan. Itu rumah orang, tempat orang. Kau jangan menceroboh suka-suka kau. Kita tahulah kau kaya, kau banyak duit, tapi jangan kau menindas orang yang di bawah kau. Tak baik macam tu. Ingat, Indonesia merupakan negara penting untuk Beijing dalam konteks kerjasama di berbagai bidang, terutama investasi. Benar sekali, Indonesia merupakan pasar yang menguntungkan untuk China. Jadi singkat saja, jika pemerintah berani mengambil sikap, Tiongkok juga akan merugi. Sehingga mungkin saja mereka akan berhenti jika sudah diancam seperti itu kan? Negara besar seperti China kemungkinan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut perekonomian mereka bos. Kalau memang melawan dengan kekuatan militer belum mampu, cara lain harus dilakukan bukan? Harus tegas, karena jika lemah, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap. Nah, betul guys, kalau kita nak tandingi militer ataupun alutsista memang jauh lah ketinggalan. Tetapi kalau kita cuba buat perkara tu, hentikan dulu kerjasama dengan China, mungkin cara tu boleh untuk meredakan keadaan yang ada sekarang ni. Sobat sekalian, pertahanan tetap harus diperkuat, tapi mental pemerintah dalam mengambil sikap juga mesti ditegakkan. Jangan sampai kita berlama-lama membiarkan pelanggaran itu terjadi bukan? Ya, sekarang betul. kita tunggu Sudah saja, lama sangat. kira-kira saran ini akan dipakai atau tidak sama sekali. Oke, kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di bawah ya. Oh guys, so bagaimana yang kita reactionkan begitulah. Memang kita rasa China ni memang sudah tidak boleh nak dibuat apa-apa lagi. Indonesia dah tambah alutsistanya, dah tambah macam-macam militer, dah tambah berbagai-bagai yang ada di Natuna tersebut dengan alutsista, dengan militer yang ada di Indonesia dah tambah banyak macam. Tetapi China masih juga berdegil dan masih lagi menceroboh Natuna itu, menceroboh dan terus masuk tanpa menghiraukan apa yang dilarang oleh Indonesia. Wow, memang kita rasa memang biadab lah kan. Kita masuk rumah orang tanpa minta izin, biadab lah tu. Memang tak bagus lah. Walaupun laut tu sangat luas, tetapi dia ada sempadannya. Sempadan ni kau tak boleh masuk tempat orang. Tapi kalau bayangkan kalau kita masuk sempadan mereka, bagaimana apa tindakan mereka? Pasti mereka akan buat lebih teruk daripada kita buat. Dan seelok-eloknya itulah yang apa dibuat oleh Indonesia untuk menghentikan dahulu kerjasama ataupun bekukan dahulu kerjasama antara Indonesia dan China supaya mereka dapat sedar dengan apa yang mereka buat. Tapi jika dengan cara itu juga mereka tidak boleh sedar dan masih juga menceroboh Natuna, so saya harap Indonesia ada cara lain lagi untuk menghalau mereka daripada Natuna tersebut. So guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Jika anda suka dengan cara saya mereaction, anda boleh tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel guys. So, okay, saya minta maaf juga kepada anda jika ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction, kerana saya hanya manusia biasa, tak akan terlepas daripada melakukan kesilapan.
So, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.